Positive vibe, kayaknya bagus gitu. Padahal enggak. Ya enggak. Padahal enggak. Extrovert sama introvert itu dua-duanya sama-sama bagus. Cuman ya itu, masyarakat itu senangnya tuh ngejudge-nya itu dari luar. Kesannya tuh bahwa orang itu pendiam. Padahal orang introvert itu dia bukan pendiam. Tahu nggak definisinya introvert itu apa? Ada yang tahu mungkin? Extrovert itu apa? Ada yang tahu? Oke, introvert itu adalah orang dengan karakteristik dia itu orientasinya lebih ke diri sendiri. Salah nggak itu? Kamu tuh nggak bisa hidup loh kalau kamu nggak egois, ya nggak? Iya. Misal, kamu lebih mementingkan orang lain terus, kamu sendiri kan nggak bisa hidup kan? Ada kalanya kita tuh lebih egois terhadap diri sendiri, ya nggak? Kalau extrovert itu orientasinya ke lingkungan. Kalau ditanya, Bu, ada nggak sih orang yang benar-benar pure extrovert? Ada nggak orang yang benar-benar pure? Biasanya kalau orang bicara kepribadian selain introvert, extrovert, apa lagi? Ambivert, terus ada kepribadian apa gitu yang suka kok pede banget sih gitu? Apa istilahnya? Bukan besar sindrom. Ada yang aduh pede banget kayaknya, oh gue pintar, gue cantik, gue ini. Ada istilahnya Narsisme. narsis. Narsis orang taunya narsis itu kepedean kan? Iya. Ya. Tapi kalau dalam psikologi namanya bukan kepedean. Narsis itu adalah orang yang sering melakukan pembenaran. Maksudnya pembenaran itu apa? Artinya menurut gue apa-apa itu benar. Menurut lo salah. Paham? Jadi cuman nyampainya ke telinga masyarakat itu adalah narsis itu adalah orang yang kepedean. Apa-apa ide gue cantik ya. Aduh gue pintar ya. Tapi sebenarnya yang kayak gitu perlu nggak? Sekarang saya nanya, perlu nggak? Perlu ketika apa? Ketika insecure. Berarti sebenarnya kepribadian narsis nggak salah kan? Tapi orang kalau ngejudge narsis itu kayaknya jelek banget ya nggak sih? Orang narsis itu orang yang kepedean, orang yang nggak tahu malu, orang yang kayaknya tuh annoying banget gitu loh di mata masyarakat, gitu. Tapi padahal yang namanya kepribadian itu nggak ada yang salah. Ingat ya, catat, kepribadian itu nggak ada yang salah. Semua kepribadian itu baik kok. Yang jelek adalah gangguan kepribadian. Paham ya? Yang jelek adalah gangguan kepribadian. Jadi gini, manusia itu dibentuk nih, misalnya contohnya gini. Manusia ini terdiri dari 10 macam adonan. Misal ya, bukan adonan sperma dan ovum, bukan. Maksud saya, contohnya, logikanya, manusia itu terdiri dari 10 macam adonan. Kalau porsinya sama, itu nggak masalah. Paham ya? 10 macam itu adalah terdiri dari kepribadian. Paham ya? Jadi kepribadian itu tidak terbentuk dari satu, misalnya ada orang ekstrovert terus nggak ada. Ada orang introvert terus nggak ada. Ada orang narsistik terus nggak ada. Ada orang ambivert terus nggak ada. Jadi manusia itu tergabung dari beberapa kepribadian. Tadi yang kemarin saya bilang, kepribadian itu lahirnya itu dari pola asuh, kawin sama interaksi dengan lingkungan. Kamu kan interaksi sama lingkungannya kan nggak cuma sama satu manusia, sama beberapa manusia. Beberapa manusia itu terjadi dari perkawinan antara pola asuh dan karakter lingkungan juga. Jadi campur-campur, paham? Makanya kamu juga terbentuk sekarang. Manusia itu nggak terdiri dari satu kepribadian aja. Misal tadi yang saya bilang, ada 10 kepribadian yang membentuk kamu, itu ada 10 kepribadian. Misal. Terus kalau porsinya sama, itu nggak apa-apa. Kalau porsinya ada yang pasti satu nonjol, ya enggak? Misal contohnya ada orang yang memang akhirnya menonjol sebagai orang yang extrovert. Kenapa? Berarti dia posisi kepribadian extrovertnya lebih tinggi. Terus ada yang orang menonjol sebagai orang yang introvert, nggak apa-apa. Ada orang yang menonjol di ambivert, nggak apa-apa.
Yang jadi masalah adalah ketika kepribadian yang menonjol itu sudah mengganggu produktivitasnya dia. Contoh, misal orang yang narsis. Orang yang narsis ketika misalnya dia berinteraksi dalam lingkungan, berinteraksi dalam lingkungan, terus nggak taunya mengganggu orang lain, misal contohnya kayak melakukan pembenaran atau misalnya dia berantem sama orang lain demi membenarkan alasan dia, itu trouble nggak? Masalah nggak? Itu yang menjadi gangguan kepribadian. Jadi kalau yang namanya personality, teman kalian itu punya personality-nya macam-macam, ya nggak apa-apa, itu nggak salah kok. Nggak ada yang pernah menyebutkan orang extrovert itu lebih bagus daripada orang yang introvert. Dan nggak ada yang bilang juga kalau orang narsistik itu lebih baik daripada orang yang introvert. Atau orang yang ambivert, nggak ada. Kita itu pasti butuh semua sisi. Misal, kamu kalau lagi sidang, atau kalau kamu lagi presentasi di kelas, kamu menonjolkan sifat introvert kamu, yang nilainya jelek, ya enggak? Kamu jadi orang yang nggak pede, apa segala macam. Kamu membutuhkan sisi ekstrovert kamu, paham? Jadi satu manusia itu tidak mungkin terdiri dari satu kepribadian. Tapi memang ada yang mencolok. Nah, yang jadi trouble itu adalah ketika yang mencolok itu sudah mengganggu produktivitas orang lain dan juga diri sendiri. Itu yang nggak boleh. Kepribadian kamu yang mencolok itu mengganggu orang lain. Misalnya membuat kamu jadi berantem sama orang lain. Itu nggak boleh. Misal contohnya gini. Orang yang narsis. Itu adalah orang, ini saya baru sebenarnya saya udah nonton film di Netflix series, tapi itu udah lama. Cuma saya lagi pengen nonton ulang. Series Narcos tentang Pablo Escobar. Ada yang tahu? Dia tahu Pablo Escobar? Dia tuh pengedar kokain terbesar di dunia. Pengedar kokain ya, bukan nyimeng, ganja, cimeng kayak gitu enggak. Kokain. Nah, itu saya baca seriesnya, saya nonton seriesnya. Jadi bukan dokumenter, saya nonton seriesnya. Di ending filmnya itu dia bilang bahwa saya melakukan ini demi keluarga saya. Dia mengedarkan kokain itu demi menyenangkan hati keluarganya. Sekarang saya nanya, itu bagus apa enggak? Kenapa enggak? Kan menyenangkan hati orang tuanya. Caranya salah. Nah itu, paham ya? Yang kayak gitu loh, itu yang nggak boleh. Jadi kayak orang narsis itu sebenarnya itu membenarkan perilaku dia demi keuntungan dia, itu yang nggak boleh. Jadi balik lagi, kalau kita bicara tentang kepribadian, itu nggak bisa yang namanya bicara kepribadian tentang wah, satu kepribadian orang itu kelihatan kayak jahat-jahat terus, padahal sejahat-jahatnya orang itu ada baiknya, sebaik-baiknya orang. Oke, definisi kepribadian. Saya nggak akan terlalu banyak bicara yang ini ya, karena ini kayaknya pasti udah dibahas. Kepribadian itu persona namanya. Topeng. Orang itu setiap hari pakai topeng. Yang kemarin saya ceritain, orang tuh tiap hari pakai topeng, ya kan? Pengennya di sini nggak pakai kerudung, pengennya pakai daster. Mungkin yang cowok pengennya pakai kaos sama boxer, tapi nggak bisa. Harus pakai kemeja, harus. Kalau yang cewek harus tampil cantik, mungkin karena pengen ada yang lihat, dalam tanda kutip ya. Pengen ada yang lihat dan pengen ada yang melihat, misalnya contohnya kayak gitu. Yang cowok juga sama, misalnya kayak gitu. Kita tuh pakai topeng ketika kita keluar dari pintu kamar. Itu kan privacy teritori kita, ya nggak sih, kamar itu. Lu mau bugil ya serah, gitu kan. Tapi kalau begitu keluar kamar, kamu kayak orang gila. Ya enggak, gitu kan? Nah, setiap hari itu kita pakai topeng. Tujuannya itu adalah anak psikologi itu bagaimana melihat apakah orang yang kita lihat itu memang benar-benar aslinya itu udah nggak pakai topeng atau dia masih pakai topeng lagi. Nah, kalau orang-orang yang nggak pernah gaul, yang kurang gaul, dia akan dengan mudah percaya bahwa ternyata tamu-tamunya yang seperti ini itu beneran aslinya dia, padahal mungkin dia pencitraan. Dia pakai topeng yang lain. Makanya banyak yang namanya orang kalau misalnya udah menikah, contoh, karena dia nggak banyak dekat sama misalnya sama pasangannya, akhirnya kayak beli kucing dalam karung. Kok suamiku dulu kayak gini, dulu perasaan nggak gini, sekarang tuh ternyata kasar.
istriku kok kayak gini, padahal dulu nggak kayak gini. Akhirnya orang tuh dengan mudah menyudutkan suatu agama tertentu, keyakinan tertentu yang menyatakan bahwa kalau udah menikah, kalau sebelum menikah itu harus melalui sebuah proses penjajakan yang dinamakan pacaran. Saya bilangnya tadi simak deh. Akhirnya ada orang-orang yang berusaha menjudge, menghakimi suatu keyakinan tertentu. Akhirnya mereka memutuskan kalau misalnya mau menikah itu harus menjalani proses penjajakan, entah untuk berapa lama, yang disebut dengan nama pacaran. Karena suatu metode tertentu yang dibawa oleh suatu agama tersebut, katakanlah ta'aruf, itu ternyata tidak menjamin proses perkenalan. Padahal yang salah tuh bukan ta'arufnya, paham nggak? Tapi lo yang melakukannya, sama seperti ketika jilbab. Jangan bawa jilbabnya, tapi orangnya gitu, paham nggak? Tapi orang-orang yang shallow minded, orang-orang yang pikirannya cetek, itu orang-orang yang kayaknya ngejudge, wah emang udah deh jangan ta'aruf, pacaran aja. Kenapa? Karena ta'aruf itu, kamu itu tidak berusaha mengenal pasangan. Padahal enggak loh. Ta'aruf itu berusaha untuk mengenal. Lalu pakai untuk mengenal apa enggak permasalahannya. Sama ketika pacaran, emang pacaran itu juga menjamin suatu keberlangsungan? Kan tidak. Tapi bagaimana aktiviti apa yang lo habiskan selama pacaran? Apakah bicaranya, ngobrolnya berbicara tentang masa depan enggak? Atau cuma berbicara seputar dari minggu ke minggu, film apa ya mau kita tonton minggu ini? Atau misalnya kita jalan kemana ya? Kalau tiap minggu isinya obrolannya kayak gitu ya wajar aja, kamu nggak akan menghasilkan apapun, gitu loh. Makanya terutama untuk cewek-cewek nih ya, untuk cewek biasanya. Kenapa cewek? Karena kalau cowok itu laki-laki jujur, laki-laki nggak terlalu peduli sama hal kayak begituan. Perempuan sebagai makhluk yang penuh emosi itu sangat kentara banget ketika membutuhkan kasih sayang. Sehingga kayaknya agak-agak labil gimana gitu ketika nggak punya tongkat. Saya tidak bicara tongkat yang lain ya, gitu ya. Ketika tidak punya sandaran itu kayaknya tuh ambiar. Misal nggak punya teman di samping. Misal kalau misalnya makan di tempat umum sendirian, kamu nggak punya teman ya, gitu. Kalau laki-laki beda. Mungkin ada beberapa cewek yang ngomong, enggak bu, ada juga laki-laki yang kayak gitu. Ya ada juga cewek-cewek yang model-model alpha female, ada. Tapi banyak juga kan cewek-cewek yang modelnya beta, theta, kayak gitu kan. Ada yang model-modelnya banyak macam kayak gitu. Hanya sedikit dihitung cewek-cewek yang modelnya alpha female, model yang leader, model-model yang wah gitu loh. Tapi karena basicnya itu cewek itu kan, perempuan itu adalah makhluk yang penuh dengan emosi. Pergerakan pikirannya itu butuh dengan emosi. Sehingga banyak sekali nih perempuan yang berusaha untuk menunjukkan bahwa dia itu melindungi insekuritasnya, rasa tidak amannya dia dengan cara berteman atau menjalin hubungan dengan orang yang akan melindungi dia. Padahal mungkin itu orangnya dia mungkin belum kenal seluruhnya, dia pakai topeng apa enggak si pasangannya, akhirnya dia terjebak dalam toxic relationship. Gitu loh. Nah makanya kalau di personality, di kepribadian, itu kalian akan belajar apakah orang-orang yang kalian temui itu yang benar-benar aslinya gitu, atau masih ada topeng yang dia pakai. Ingat, kalau kalian someday kamu menikah sama orang, pastikan kamu dan pasanganmu itu bisa saling membuka topeng satu sama lain. Jadi tidak ada yang pakai topeng. Paham? Karena kalau sama pasanganmu sendiri kamu masih pakai topeng, pernikahan seperti apa yang kamu harapin? Dan mungkin kelihatannya kayak, waduh bu, masih lama loh bu. Saya tuh nikah itu masih lama, saya masih kayak gini-gini. Jangan salah, jodoh itu kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu lo ntar pacaran itu tuh sudah gitu. Namanya balik lagi ya, emosi kalau otak kalau udah dibungkus sama emosi nggak akan jalan, percaya deh. Kemarin yang saya bilang, orang kalau misalnya di penjara itu bukan karena dia goblok,
Gayus Tambunan kurang pintar apa anak stan, tapi dia masuk ke penjara. Jadi orang-orang yang ada di penjara itu bukan berarti bodoh sayang, dia itu terkungkung oleh hawa nafsu. Artinya apa? Emosi, libido yang gak bisa dikendaliin. Dia sampai gak bisa mikir bahwa ketika korupsi itu bisa menjebloskan dia ke penjara. Ya sama. Makanya ada istilah bucin, budak cinta. Terus orang-orang yang ngejek misalnya, oh lu bucin, padahal pacaran aja belum pernah. Ya gimana bisa ngerasain lah? Empatinya kan nggak jalan di situ. Kecuali kalau yang ngomong itu sering pacaran, sering berinteraksi dengan lawan jenis di luar pekerjaan, oke lah. Tapi kalau yang ngomongnya jomblo sesat, jomblo abadi, nggak bisa dijadiin patokan. Makanya ini terutama maba, hati-hati ya, anak rantau, terutama anak rantau. Sebenarnya anak Jogja juga sama aja, maksudnya anak daerah sini juga sama aja. Tapi saya lebih mencatatkannya sama anak rantau, karena anak rantau itu pasti akan berusaha mencari tempelan, tempelan, senderan, berusaha mencari senderan satu sama lain. Nah pastikan senderan kalian itu bersih, paham ya? Kalau kotor dibuang. Seriusan, sebelum emosi kalian mempengaruhi cara kalian berpikir. Kalian gak akan tahu bagaimana cara kerjanya emosi itu menguasai jalan pikiran. Nanti hasilnya tuh makin terlihat ketika apa? Misalnya kuliah lo hancur. Ketika kuliah lo hancur, lo gak bisa putus. Bu saya gak bisa putus sama pacar saya. Bu saya gak bisa yang namanya keluar dari circle ini. Contohnya kayak orang-orang LGBT, nggak bisa. LGBT itu nggak bisa kekal kalau nggak ganti circle, nggak bisa. Sama kayak toxic relationship. Toxic relationship juga. Aduh, kenapa nggak air lagi? Toxic relationship juga nggak bisa kekal kalau misalnya memang, Masya Allah, kenapa mesti di tengah-tengah begini ya? Nggak apa-apa, udah bercanda. Oke. Ini kepribadian itu bersifat stabil ya. Kepribadian itu bersifat stabil dan juga menetap. Kemudian ini yang perlu dicatat adalah perbedaan dalam belajar, memori, sensasi, atau kontrol terhadap otot. Misalnya kayak contohnya istilahnya perbedaan kemampuan fisik seseorang itu tidak termasuk dalam aspek kepribadian. Jadi kalau kita bicara kepribadian itu sesuatu yang tidak terlihat, untouchable, tidak yang bisa kalian lihat, tidak bisa kalian pegang, ya. Kalau bicara kepribadian itu. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang salah satu pendekatan terbesar di psikologi. Ini adalah foto Sigmund Freud. Itu disebut bapak psikologi. Sigmund Freud itu merupakan seorang psikolog berkebangsaan Eropa, Austria. Nah, teorinya itu yang mencolok itu adalah menghubungkan kepribadian itu dengan berbagai konflik internal yang dialami oleh individu, termasuk hal-hal yang tidak disadari. Nah, kalau kata orang psikoanalisa, jadi orang itu bisa ada dalam kondisi sekarang itu karena ada banyak hal yang terjadi dalam diri dia, termasuk hal-hal yang tidak baik. Apa istilahnya? Hal-hal yang tidak baik yang terjadi di masa lampau. Trauma. Dosa. Ini pagi-pagi kok udah ini sih. Aku jadi giling. Udah kemarin diceramahin lagi sama Bu Zahro Tausiah. Saya soalnya termasuk dosen yang agak-agak sesat. Iya, makanya saya hari ini domba tersesat. Makanya saya, iya sih memang kalau kata orang seberang saya domba tersesat. Nah, jadi kalau psikoanalisa, ini kalian gak akan mungkin ya dihafal
Jadi kalau misalnya kalian pengen paham yang namanya, kalau misalnya bagaimana sih cara belajarnya materi-materi yang hafalan, bikin mind mapping. Bikin apa ya, sekedar hanya clue supaya nanti tuh kalian akan translate materi yang di-share sama dosen. Karena kalau hafal itu susah. Hafal tuh susah, meskipun sebenarnya kapasitas memori otak kita itu lebih bagus, lebih baik daripada komputer. Tapi kalau nggak kalian ulang, ambiar, gitu loh. Nggak kalian ulang tuh ambiar. Makanya kalau salah satu hal yang simple itu bikin mind mapping. Contohnya kalau kita belajar psikoanalisa, itu yang paling penting itu adalah pemahaman tentang conscious dan unconscious. Unconscious itu adalah sesuatu yang tidak disadari. Ada alam bawah sadar. Kalau kata orang psikoanalisa, unconscious itu adalah penyimpanan seluruh memori, emosi, dan pikiran. Sebagian besar yang tidak logis yang mempengaruhi perilaku individu. Meskipun kita tidak dapat membahasnya. Ini saya kasih materi satu lagi ya biar. Unconscious tidak sadar. Penyimpanan seluruh emosi. Jadi materinya ada dua, tapi saya bahas yang general dulu ya. Ada juga itu nanti kita belajar. Oke. Nanti kalau ini kan pertemuan hari ini membahas tentang psikoanalisa. Jadi kalau yang materi tadi yang hitam itu membahasnya tentang psikoanalisanya aja. Itu ada 40 slide. Tapi kalau yang ini itu bahasnya 3 aliran. Jadi ada psikoanalisa, behavior, dan humanistik. Jadi nanti kalau kalian mau baca ini secara apa ya, generalnya. Nanti kalau secara spesifiknya ada slide yang lain, paham ya? Ini kita bicara yang generalnya aja dulu. Karena tadi saya baru nyadar ketika baca materinya kok ada gapnya, takutnya nanti kalian nggak ngerti apa nih. Tokoh dari aliran ini tuh Sigmund Freud ya, jadi dia seorang neurolog berasal dari Wiener, Austria. Psikoanalisis itu disebut dengan depth psychology. Depth psychology itu maksudnya tuh depth itu kedalaman. Jadi beliau itu menilai bahwa perilaku itu dianalisa dari hal-hal yang terjadi di masa lampaunya. Jadi perilaku kamu yang sekarang itu adalah akibat dari hal-hal yang kamu alami di masa lalu. Paham? Aliran ini berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang berkeinginan. Kemarin saya bilang, kalau kita bicara tentang psikologi, jauh-jauh kita akan bicara tentang seks. Kenapa? Karena kalau kata orang psikoanalisa, manusia itu adalah makhluk yang punya keinginan, makhluk yang punya need, makhluk yang harus dipenuhi keinginannya. Salah satunya adalah makan, minum, dan seks. Makanya teori yang terkenal dari psikoanalisa adalah teori libido. Manusia itu didorong drive-nya adalah makan dan seks, libido, keinginan.
gitu. Keinginan yang paling basic ya nggak sih? Iya Bu. Kan kamu ngapain kamu hidup? Kamu ngapain kamu sekolah? Kan kamu ingin supaya bisa bekerja. Bekerja ngapain? Supaya bisa memenuhi tuntutan perut. Kemudian, nah, dalam pandangan Freud, semua perilaku manusia, baik yang nampak, maksudnya postur, gestur ya, gerakan otot itu, maupun yang tersembunyi, adalah disebabkan oleh peristiwa mental sebelumnya. Misal contohnya, kemarin ada berita mahasiswa UMY bunuh diri dari lantai 4 asrama. Mungkin kalau kita lihat ini siapa ya, Kayaknya perbanyakan kejadian itu deh. Itu anak sama mahasiswa juga dosen juga mahasiswa riset dulu juga ada di kelas gantung diri nggak gantung ini apa produk merantau kayak gitu. Nah yang UI itu juga lanjut ya. jadi sekarang Jadi kalau misalnya kalian motivasi lihat kasus yang bunuh diri kemarin, bunuh diri dan kasus-kasus yang lain lah ya, itu tuh pasti disebabkan oleh peristiwa-peristiwa dia yang di masa lampau. Jadi nggak mungkin yang namanya orang kalau misalnya tiba-tiba oh ya udah deh gue pengen bunuh diri tuh keluar, enggak ya? Itu ada alasannya. Ternyata dia kan kalau nggak salah menangis histeris, terus kemudian sebenarnya juga dia sudah ada jadwal konseling di hari H itu dia ada jadwal konseling bersama dengan konselor, karena kebetulan saya juga ada penelitian, ada kegiatan bersama dengan konselor sebaya UMY. Jadi kemarin rada-rada cukup gayeng juga itu, karena kemarin itu ya kita nggak bisa ngontrol orang gitu loh, paham nggak? Kayak misalnya meskipun misalnya kita udah ngasih treatment apapun ke klien, kita nyebutnya klien ya, bukan pasien. Ya kita nggak bisa ngontrol keadaannya si klien gitu. Ternyata kliennya mungkin udah nggak kuat, mungkin dia ngerasa bahwa dengan mati itu adalah salah satunya solusi. Ya kita nggak bisa apa ya istilahnya, kita berupaya untuk mencegah. Ibaratnya itu kita udah ngasih obat, tapi yang memutuskan untuk meminum obat itu siapa? Klien kan. Kita nggak bisa yang namanya maksa orang untuk Mbak terima ya terapi yang udah saya kasih, nggak bisa. Sama seperti dokter kan nggak bisa maksa kamu untuk meminum obat, ya nggak? Ya. Yang penting kan kita udah ngasih obat, yang penting kita udah ngasih terapi, tapi ternyata nggak bisa, itu juga di luar kuasanya kita. Nah, kalau di dalam psikoanalisa kita akan bicara tentang gunung ini. Ini adalah keadaan conscious, ini disebut prakesadaran, ini ketidaksadaran. Nah, kalau kita bicara psikoanalisa, semua hal yang terjadi, jangan ngomong ya. Kalau ngomong saya nggak ngelanjutin. Saya udah bilang kan ya, saya nggak terganggu sama orang yang ngomong. Kalau ngomong lebih baik keluar. Saya nggak keberatan kalau saya ngajar cuma 10 mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong sekali lagi, keluar dari kelas ini. Agak terganggu, seriusan. Saya nggak itu suka. Karena kalau misalnya ketika di psikoanalisa ini, karena kalau di kata psikoanalisa, orang itu apa yang kepribadian yang dia punya saat ini, atau apa yang dia rasakan saat ini, penyebabnya ini. Segala sesuatu yang nggak disadari. Paham? Jadi kalau misalnya orang nanya, lu kenapa stres? Hanya sedikit orang yang bisa jawab penyebabnya apa. Kenapa? Coba dikaitin sama ini. Kenapa? Karena penyebabnya kan nggak disadari sama orang yang bersangkutan. Kalau penyebabnya disadari sama orang yang bersangkutan, ngapain orang ke psikolog? Ngerti nggak?
Orang itu ke psikolog karena dia tidak bisa tahu apa yang sudah terjadi di sini. Sehingga dia membutuhkan bantuan. Pak, Bu, saya tuh kenapa jadi orang bipolar kayak gini? Karena penyebabnya ini. Ini yang di sini yang kita bantu. Bagaimana mengidentifikasi apa sih yang terjadi di sini? Namanya juga tidak sadar. Ya Allah, kalau misalnya nanya, kamu kenapa stresnya? Gue nggak bisa tahu lah. Ya goblok kalau dia nanya. Kenapa? Kan tidak sadar. Itu kata paham orang psikoanalisa, dan saya termasuk orang yang berpemahaman psikoanalisa. Orang itu nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk begini, saya bipolar. Nggak mungkin. Saya bipolar dari lahir, gitu. Enggak. Ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Yang nggak tahu. Kalau tahu orang nggak akan ke psikolog, sayang. Itu gunanya Anda. Anda membantu mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa untuk melihat apa yang terjadi di sini. Sehingga dia bisa sadar. Contoh, insomnia. Apa yang ada di kepala kalian kalau kita bicara insomnia? Nggak bisa tidur, susah Simpel tidur. banget ya, nggak bisa tidur, Bu. Oke, sekarang penyebabnya gini. Kamu tahu bagaimana menciptakan tidur yang berkualitas? Matikan lampu. Ya, makan. Matikan lampu. Enggak olahraga, enggak nyetel, enggak megang HP. Maksimal 2 jam sebelum tidur. Jadi misalnya lu tidur jam 9, maksimal jam 7 lu nggak boleh megang HP. Kalau misalnya kamu butuh, misalnya suami saya tuh kalau tidur misalnya dia harus ada suara kericik air. Iya, seriusan. Harus ada kericik air gitu kan. Meskipun saya mikir apa sih gitu. Tapi ternyata begitu dipikir-pikir, enak juga gitu. Ada kericik air, ada bunyi hujan, ya kan? Jangkrik lah kayak gitu ya. Nggak ada kalau misalnya yang mungkin tidur ada suara ngaum singa Afrika itu kayaknya nggak ada. Pokoknya alam gitu ya, kericik gitu kan. Makanya kalau misalnya di angin sepoi-sepoi itu Ada loh lampu tidur yang apa ada pemandangannya tuh kayaknya bawaannya pengen bobo gitu kan. Nah, itu sudah kamu lakukan belum? Misal, kalau misalnya ada orang, biasanya orang mengeluh salah satu gejala stres yang muncul itu adalah misalnya nggak bisa tidur, istilahnya insomnia. Nah, biasanya kalau misalnya anak psikologi tinggal tanya, kamu sudah melakukan hal-hal yang memang bisa membuat tidur kamu itu berkualitas belum? Matikan lampu, karena kalau nggak matiin lampu itu udah nggak jelas, nggak berkualitas. Main HP itu udah jelas nggak berkualitas, apalagi kalau misalnya HP-nya ditaruh di samping tempat tidur, itu udah lebih nggak berkualitas. Gelombang elektromagnetnya itu bisa mengganggu tidur kamu. Makanya kalau saran saya, HP itu kalau misalnya kamu main HP, taruh di bawah, di lantai. Jangan ditaruh di samping bantal. Apalagi kalau misalnya istilahnya tuh, saya sering melakukan itu, tapi zaman dulu. Cuma sekarang tuh ternyata ada istilahnya, padahal zaman dulu tuh kayaknya nggak ada. Teleponan sama pacar tuh sampai tidur. Karena dulu istilah itu nggak ada, seriusan. Padahal saya sering melakukan itu, karena saya kan orangnya pacarannya LDR terus ya. Jadi terus ini, ya saya kan nggak pernah pacaran satu kota, bikin goblok kalau buat saya. Kalau buat kalian enggak sih ya nggak apa-apa. Mungkin pengen belajar bareng gitu ya. Belajar apa? Biologi. Praktikum sekalian. Loh, don't be too naif. Banyak yang kayak gitu. Belajar apa? Praktikum biologi. Ya iya, ini cowok sama cewek belajar apaan? Mau belajar bareng. Murojaah bareng gitu. Lu orang-orang sholat berdua imamnya nggak jelas aja nggak boleh kok. Gimana mau pacaran? Enggak lah, dosa itu dosa, nggak usah memanipulasi dosa seolah-olah dosa itu benar. Lah, yang namanya tai mau dibungkus kayak apapun
tetap aja busuk. Lu kasih parfum 1 juta yang harganya apa? Chanel, Bulgari, tetap aja bangke. Ya. Jadi jangan usah memanipulasi dengan kegiatan misalnya, wah pacaran, apa ini ngaji bareng yuk sayang, ayah, bunda. Disangkanya itu akan mengurangi dosa Anda. Bisa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita bahas psikoanalisa, baliknya ke sini. Ketidaksadaran. Apa sih yang dirasa? Apa sih yang dilakukan? Apa sih yang terjadi dalam diri kalian? Gitu. Nah, terdapat peristiwa yang mental yang kita sadari dan tidak kita sadari namun bisa kita akses. Dan ada yang sulit kita bawa ke alam tidak sadar. Unconscious. Jadi kalau misalnya contohnya trauma-trauma yang mungkin menyakitkan, mungkin kamu pernah dimarahi sama orang tua, mungkin sampai konfliknya kayaknya agak-agak ini ya besar, sehingga kamu mungkin ada muncul rasa benci sama orang tua. Itu wajar sih. Maksudnya rasa benci itu maksudnya karena gini, kemarin di kelas ini apa ya, yang nanya kok orang tua itu bisa ngekang kita sih, misalnya kayak gitu ya, orang tua kok bisa ngekang kita. Saya juga berpendapat sama. Dulu waktu saya seusia kalian, papa sama mama saya itu kok kayaknya, bahkan teman SMA saya ya sampai ngomong kayak gini, udahlah nggak usah ngajak si Icang jalan, pasti nggak akan dibolehin sama orang tuanya, nyesek nggak? Iya, saking kayaknya kalau misal setiap kali diajak jalan pasti nggak bisa. Karena habis sekolah tuh balik jam berapa sih? Udah lama nggak sekolah. Kok jam 1 kali ya, jam 1, terus udah gitu saya les. Saya harus les apa? Siapa sih yang les belajar sama guru privat itu, Bimbel. Ya bimbel gitu-gitulah. Bimbel. Terus udah gitu belum ditambah karate, belum ditambah renang, belum ditambah macam-macam. Harus belajar piano. Udah. Kayaknya tuh malamnya ngaji, jangan lupa. Iya, ngaji. Jadi kebayang gak sih sampai sepupu saya aja kayak gini. Mbak Ica, kayaknya capek banget sih ngeliat Mbak Ica habis sekolah tuh kayaknya nggak ada istirahatnya. Jadi saya tuh harus bobo siang jam 2, terus nanti bangun jam setengah 4. Jam setengah 4 harus les, gantian lesnya tiap hari itu kayaknya ada. Sampai kayaknya saya tuh merasa kayaknya tuh kayak gitu loh. Orang tua saya itu memberlakukan aturan gini, tiap hari itu kamu harus belajar 2 jam. Terserah ngapain, mau belajar materi yang tadi di sekolah atau belajar materi yang selanjutnya. Pokoknya setiap hari itu 2 jam itu saya dikerem tuh ya, dikurung, kesannya gue kayak ayam. Pokoknya kamu masuk ke kamar, tidak, no TV, no HP, pokoknya 2 jam kamu harus belajar, baca buku atau apa. Itu hukuman keluarga saya ya. Kalau ada yang bandel, dikurung berapa, misalnya sehari gitu ya, dari jam berapa sampai jam berapa, suruh baca buku. Terus nanti bukunya diceritain ke orang tua, dibikin resume, sumpah, disuruh bikin resume terus cerita ke mama. Apa sih? Ini buku ini cerita apa sih? Kamu jangan bilang ini bukunya buku pelajaran, ya kagak. Buku Nazi lah gue baca. Dia 30 SPKI lah, SD cuy. Nah itu yang namanya lubang buaya. Gue juga belum kenal lubang buaya. Gitu loh. Oh, nah gini loh, gitu. Jadi makanya saya tuh kerjanya kalau di rumah itu saya apa sih? Ma, Pa, ya Allah, aku pengen main. Jadi ketika masuk yang namanya kuliah, wah, yaudah sana kamu pacaran. Karena dulu saya ke game pacaran pas waktu SMA itu ya, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA saya ke game pacaran.
Terus boleh pacaran tuh nanti pas kuliah. Jadi saya tuh I can wait. Iya, saya nggak sabar untuk kuliah. Kenapa ya? Karena boleh pacaran. Receh, secetek itu pikiran saya. Jadi ketika ternyata begitu saya sudah dewasa, saya sudah kan semester 1 semester 2 saya masih bejat ya, masih kayaknya gitu ya, masih hidup mahasiswa gitu kan. Begitu semester 3 udahlah anjir, yang penting lo kuliah bener cari duit. Semester 1 semester 2 tuh gue isinya dipenuhi dengan idealisme. Mahasiswa harus begini, pasang ikat apa sih namanya? Kalau mahasiswa demo, hidup mahasiswa. Begitu semester 3 udahlah, ngelihat maba tuh udah langsung, kuliah lo yang benar, gitu, makan mulu duit orang tua. Karena ya itu, di sini saya baru menemukan, ternyata kenapa saya tuh sering dikurung sama orang tua saya buat belajar. Ya untuk mempersiapkan pas waktu saya terjun jadi mahasiswa. Ketika jadi mahasiswa saya mulai merasakan bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan. Itu bukan kewajiban. Sama ketika lu sholat. Lu sholat, lu jadiin itu kewajiban, lu akan ngerasa kayak, ya udah yang penting gue udah kelar sholat. Gitu loh. Tapi kalau misalnya lu jadiin belajar itu jadi kebutuhan, kamu tuh mulai ngerasa gak nyaman kalau kamu tuh goblok gak ngerti suatu mata kuliah. Aduh kenapa ya, sedih loh kalau jadi orang bodoh itu. Seriusan, sedih jadi orang yang bodoh itu. Kenapa? Kan ketika lu jadi orang bodoh, lu dihina. Paling gampang, lo gak usah ngajak dia kan, kenapa? Dia kan goblok. Simple as that, tapi itu bikin nyesek kan. Makanya kalau kamu nggak bisa menahan perihnya belajar, ya kamu harus nikmati perihnya bodohan. Gitu. Jadi saya ketika itu saya baru nyadar, ini tuh kenapa gue tuh dikurung tiap hari 2 jam loh. Bayang lo dari SD lo sampai SMA, tiap hari 2 jam gue mau pacaran aja loh ya. Tapi tetap ada celah dong, gitu kan. Berkat sahabat-sahabat saya yang luknut, sahabat-sahabat saya yang baik hati. Iya tante, ini lagi belajar kelompok gitu, padahal lagi belajar kelompok di bioskop. Tapi tetap saya gimana caranya pengen pacaran tapi tetap kuliah harus jalan, sekolah harus tetap nilainya bagus, terus kemudian pokoknya prestasi harus tetap jalan. Karena bandel boleh tapi harus pintar. Udah bandel terus bego tuh kayaknya dua hal, bodohnya tuh jadi bodoh kuadrat gitu ya. Bandel aja udah bodoh, terus kamu bodoh tidak ditopang oleh otak, udah. Jadi saya beranggapan kamu boleh bandel, tapi kamu nggak boleh bodoh, kamu tetap harus pintar gitu loh. Meskipun itu sebenarnya kalau pintar itu ya nggak boleh melakukan hal yang bodoh. Tapi menurut saya kemarin tuh ngeliat di Instagram ada lagunya Linkin Park. Saya inget banget zaman waktu saya SMP, lagunya yang Indian gitu. Itu zaman saya waktu itu saya nabung buat beli kaset Linkin Park. Terus udah gitu saya suka juga sama Backstreet Boy. Jadi ketika di Instagram itu tiba-tiba muncul Indian kayak gitu, terus saya langsung posting, ya Allah ternyata kita seumuran ya bunda. Bunda Tiara gitu kan. Iya kita seumuran ya, ternyata lagunya doyan-doyan yang kayak gini gitu. Jadi saya bersyukur, ya itu my life is never flat till now, sampai sekarang hidup saya tuh gak pernah datar. Saya bersyukur kenapa? Karena saya bisa sharing sesuatu ke kalian yang itu gak cuma teori doang cinta. I've been there, gue pernah ngelakuin yang kayak gitu. Jadi makanya Anda jangan melakukan seperti itu. Semester 1 IPK saya itu anjlok banget. Seriusan. Dari 10 mata kuliah itu nilai C-nya ada 8. Kenapa? Main, pacaran, hedon lah, hidup hedonisme.
Terus udah gitu, bapak saya kan killer ya, menurut saya sih killer. Terus tiba-tiba bapak saya bilang gini, kan tiap semester itu ada laporan kiriman pencapaian studi. Saya duluan tuh sama tukang pos, gagalnya duluan tukang pos. Dapatlah surat. Terus ayah saya nggak marah. Yang saya kaget ayah saya nggak marah. Ayah saya cuma bilang gini, Papa tuh nggak marah, Chan. Cuma Papa tuh bingung. Kamu mau kerja apa dengan IPK segini? Saya langsung cek. Gak bisa gue kayak gini. Gue harus berubah gimana caranya. Saya nggak ngerti psikologi. Saya harus menyelesaikan studi saya di sini. Saya harus membuktikan bahwa saya menjadi yang terbaik di fakultas ini. Saya mati-matian banget. Akhirnya pas waktu semester 2, nilai semua mata kuliah saya dari 10 semua tuh nilainya A semua. Itu saya setengah mampus loh, kebayang gak sih semester 1 C semua, makanya kalian paham kenapa saya bisa menjalani hubungan dengan maba, karena semester 1 saya nilainya C, ada mata kuliah, itu saya mati-matian. Supaya saya bisa mendapatkan IPK tuh di atas 3,5 semua. Kenapa? Karena saya harus menebus kesalahan saya yang semester 1 itu. Jadi ya itu yang saya bilang, saya bersyukur hidup saya itu gak pernah flat, karena menceritakan ini tuh kalau misalnya basicnya dari praktis itu sama teori kan beda ya. Cuma ibaratnya lu pengalaman di teori doang kan beda. Oke. Nah, anak-anak nomor 1 ini dibacanya apa? Nah, it bukan it badut itu ya. Tahu film badut it? Ih, seriusan loh, gue sampai sekarang gue gak berani nonton film itu. Ya anjir, ngeri itu filmnya, menurut saya loh ngeri itu. Karena kenapa? Saya dari dulu tuh gak suka badut, I hate clown. Saya gak suka badut karena badut itu kayaknya sosoknya iya, karena dulu gini, kenapa kok bisa sih badut itu menyeramkan? Saya dulu pernah punya, ada waktu saya kecil itu film namanya judulnya Demonic. Film jadul banget itu tahun 80-an. Itu filmnya, itu badut pemakan manusia. Seriusan, gila gak sih tontonan gue waktu kecil itu tontonannya kayak yang darah-darah kayak gitu. Gimana gak masa kecil gue penuh trauma ya, kayak gitu. Sehingga saya tuh melihatnya badut itu nyeremin. Apalagi gak taunya ada film judulnya It. Itu saya langsung kayak film masa kecil itu saya gak berani nonton. Pemakan anak-anak kok. Tetap dong, kan dimakan. Apa yang anak kecilnya itu pakai jas hujan ini, terus dia ambil, ya udah langsung nggak mau. Gue lebih baik nonton Conjuring deh atau Insidious gitu. Lebih baik susah. Kalau di psikoanalisa kita akan belajar tentang 3 hal ini. It, superego, ego. It itu adalah berisi energi psikis yang hanya memikirkan kesenangan semata. Kalau superego itu berisi dengan kaidah moral dan nilai-nilai sosial yang diserap individu dan lingkungannya. Ego adalah pengawas realitas. Ini mungkin kalian ngerasa, hah apaan sih Bu, ini nggak paham. Kita lihat contohnya, jadi biar kalian ngerti. Apa it, ego, superego? Kasusnya, misalnya Nando itu adalah seorang bendahara yang diserahi mengelola uang sebesar 1 miliar rupiah dalam kondisi tunai. Cash ya, 1 miliar. Ada yang udah pernah megang? Ya nanti didoain megang. At least duit sendiri ya, bukan duit orang lain. Duit orang lain ngapain? Gak usah bangga. Kecil, aduh, kok dark joke ya? Ya Allah, 2024 masih tahun depan loh. Nih, It bilang, pakai aja Nando buat jajan cilok. Cilok 1 M ya. Pakai aja uangnya, nggak ada yang tahu. Kan nanti bisa diganti sama duit gaji. Ya, pernah ada kondisi kayak gini? Oh, sering. Misal nggak perlu uang. Contohnya
Apa kamu nggak pernah gitu pakai barang punya teman kamu? Mana kamu? Bilangnya cuma WA doang. Oh, korek misalnya. Misalnya pakai aja. Itu tidak orang dengan tahu. Atau misalnya lihat HP punya teman, ada yang suka pengen kayak isi aja gitu. Ya leher udah kayak leher soal. Saya kayak gitu tuh kalau ke Budita, HP-nya Budita. Terus udah gitu, si Budita langsung gini. Saya sama Budita tuh kayak Dumb and Dumber, ya kalau lagunya Icon, ada yang suka Icon? Nggak ada. Enggak Bu, saya nggak suka Icon, saya sukanya BTS. Oke. Nih, It itu bilang, iya nggak sih kalau ada fenomena itu jangankan duit deh, apa ya, misalnya ya duit orang tua lah, SPP. Contoh paling relate ya sama kehidupan saya loh. Saya tidak berbicara dengan kehidupan kalian, tolong saya bisa pulang dalam keadaan selamat ya. Saya tidak menyinggung kehidupan siapapun di sini, kehidupan saya. Oke? Jadi kalau misalnya ada yang merasa tersindir, ya mohon maaf gitu ya. Misal uang SPP, aduh ya Allah, maafkan aku papa. Uang SPP dikasih, ya Allah. Kok gue jadi cerita malu sendiri ya. Dikasih lah uang berapa 500.000 ya. Terus kayak gitu, pakai aja Chan, nggak apa-apa buat jajan gitu. Nah, kan ada yang tahu kalau kata It kayak gitu. Apakah kamu nggak pernah merasakan itu bohong ya? Nggak usah so suci loh. Nggak usah so suci loh bilang kayak misalnya enggak Bu, nggak usah uang, sesuatu kalian memakai sesuatu yang bukan haknya kalian, ya. Nggak usah so suci ya, awas. Nah itu sama, cuman sialnya gue ketahuan lo enggak. Udah balik-balik. Nah, ego berkata, cek dulu. Jangan-jangan ada yang tahu. Kayak saya dulu kasusnya pernah, selain itu saya ngajak adik saya buat bocor puasa. Ya, ya Allah, otak. Astagfirullahaladzim. Sesat ya. Tapi saya bersyukur gitu daripada gue jadi anak cupu gitu kan. Nah gini, sampai ibu saya tuh geleng-geleng. Yang adik saya itu kan orangnya ini banget ya, kayak nurut banget sama orang tua. Kalau saya tuh kayak yang liar gitu. Saya cuma berdua, saya sama adik saya, dua-duanya perempuan. Nah, saya bilang sama adik saya, bocor yuk. Bentar, rahasia kita berdua aja, kan biasa sama cewek kan bisa ini ya. Katanya adik saya rada-rada nut gitu. Dia nge-share lah orang tua saya bocor. Jadi akhirnya ya udah, saya terjebak dalam frame saya sebagai kakak yang bejat. Padahal sini-sininya ternyata adik saya juga sama. Cuman ya itu bisa bermain peran. Oh enggak, aku nggak pernah kayak gitu tuh Mbak Ica, gitu kan? Biasa kalau anak sulung hanya gue yang jadi korban, gitu ya. Nah kalau ego kayak gitu, cek dulu jangan-jangan nanti kamu ngambil uang. Jangan cek dulu, nanti jangan-jangan orang tua kamu nelfon ke sekolah, ke kampus, udah dibayar belum sih? Uang SPP anak saya. Nah kalau ada super ego, dosa. Ingat ya, udah kayak Pak Dede. Nah, paham? Nah paham ya. Biasanya nomor 3 tuh nggak jalan sih. Nomor 3 tuh nggak jalan biasanya. Nah, paham ya? Sesimpel itu kan belajar psikologi. Kalau dari sini tuh kayaknya kan bingung ya. Nih, apa sih Bu? Tadi saya bilang, itu berpikirnya hanya kesenangan semata. Gue ada yang punya HP boba. HP gue kan bobanya masih bergaris tuh segini kan. Gue pengennya punya HP bobanya tuh yang segitiga gitu. Wah, HP yang bagus, ambil ah. Gitu. Padahal kan nggak boleh. Harusnya apa? Ketika kita pengen sesuatu, harusnya bukan maling dong ya. Iyalah, berusaha. Ya kan? Berusaha apa ini sebentar?
Diluruskan. Berusaha maling. Enggak, kok bahasanya kok ambigu ya? Berusaha. Berusaha. Jackpot. Untuk apa? Jackpot. Lo kan nggak tahu juga dong. Berusaha apa? Mungkin berusaha untuk maling, kita nggak tahu ya. Karena saya nggak tahu hidup kalian gimana. Mungkin di luar, mungkin kalian ini gitu. Contohnya kayak gitu. Harusnya ketika kalian pengen sesuatu kan kalian kerja, nabung. Tapi nggak taunya malah udah ambil aja. Atau yang kayak kemarin saya kaget tuh pas waktu beli MacBook di iBook, ternyata bisa nyicil. Di iBook, wow, aku baru tahu. Seriusan, katro banget saya. Terus saya malah jadi kepo, emang berapaan? Emang berapaan sih mas? Berarti ini MacBook saya bisa. Kalau saya beli nyicil, iya bisa bu. Atau ibu nyicil aja sekarang, gila loh. Kalau beli yang namanya beli kredit, kalau di total kan harganya naik 10% dari harga semula ya enggak? Kalau misal lo beli harga MacBook 10 juta, maka lo mencicil itu total kalau ditolak pasti harganya 11, minimal 10% lah, atau sampai berapa persen gitu. Kalau 10%-nya dari 10 juta aja udah sejuta, berarti totalnya 11 juta. Pay later kayak gitu. Katro loh saya ternyata, oh ada pilihannya ternyata. Misal kemarin saya beli parfum, tawarin, oke, bisa pay later dengan cicilan edan. Gitu. Terus saya tanya, ada tuh, waktu itu kan saya beli ini tuh pas handphone apa sih? 14 Pro Max atau apalah, gue nggak tahu, Pro Max gitu. Terus nggak taunya dia cicilannya tuh 285.000 per bulan. Karena HP-nya tuh harganya 18 gitu atau berapa ya? Saya lupa lah, nggak tahu. Kebayang nggak 285.000? Terus gue jadi ngitung di kalkulator, ini berapa bulan? Terus saya DP-nya berapa mas? Nggak perlu DP bu, ibu cukup bayar 285.000. Ibu bisa membawa udah kayak saya 285.000. Ibu sudah bisa membawa iPhone ini. Wow, sangat menggiurkan. Untuk orang-orang yang shallow minded, isinya cuma it doang. Wow. Hedon sekali kan hidup, ya nggak? Zaman kapan ya, sebelum pandemi. Yang paling mencolok biasanya kalau mau lebaran. Biasanya kalau mau lebaran itu banyak banget leasing, leasing. Perusahaan yang itu loh, kredit mobil sama motor itu biasanya akan mempermudah. Mereka tuh sekarang kalau yang namanya, saya baru paham itu ketika saya waktu itu S2 bantuin teman saya minta ditemenin beli mobil. Jadi dia itu dikasih uang tunai cash 100 juta sama bapaknya. Kamu beli mobil apapun deh, terserah papa gitu. Terserah kamu. Nah terus teman saya itu nggak mau beli mobil second, dia pengen beli mobil baru. Saya bilang, mobil baru, mobil apaan? 100 juta. Saya bilang kayak gitu. Ya gampang lah, ntar gue nyicil. Kan lu belum ada karena logika saya, ketika lu kredit itu harusnya lu punya slip gaji. Setahu saya, gitu kan. Ternyata enggak, itu zaman waktu gue S2 gitu. Mungkin ya zaman itu kan udah lebih dulu ya, mungkin sayangnya aja yang katro. Ternyata cukup hanya bermodal KTP sama rekening aktif, dia bawa lah itu si mobil Brio gitu loh. Ingat banget gue mobil Brio dulu zaman waktu itu, mobil Brio itu baru muncul gitu. Kan waktu itu harganya udah 150 juta, jadi dia nyicil tuh 50 jutanya. Dia tuh bisnis online shop gitu. Udah, dia nyicil. Nah sekarang pas kapan ya, sebelum pandemi itu biasanya kalau orang kalau sekarang mungkin saya nggak tahu ya, tapi ternyata saya iseng lah nanya-nanya gitu, memang kalau misalnya mau lebaran itu agak dipermudah banget. Lu cuma bayar aja DP 2,5 juta atau sampai 5 juta, lu bisa bawa mobil apapun ya, mobil yang ini lah ya gitu, lu bisa bawa. Kenapa? Ya biasanya orang kalau bisa mau lebaran itu kan mudik. Nah mudik kan itu saatnya riak ya, gitu kan? Saatnya pamer, gitu kan? Beli emas, gitu. Makanya kalau lu mau lebaran itu pasti leasing,
tukang toko emas itu pasti rame. Kenapa? Ya buat dipamerin. Lu punya gelang segini, ntar kalau ngomong gini. Kalau misalnya, aduh, sampai bunyinya kerincing kayak orang Indihome kayak gitu kan, tindakan misalnya kayak gitu. Iya. Jadi makanya kalau kata orang-orang yang memang dia isinya itu berisi dengan energi psikis yang hanya mikirin kesenangan semata. Pokoknya mikirnya adalah gimana caranya saya bisa dapat hidup yang enak. Kalau ego, super ego, kaidah moral. Nah, nomor 2 super ego inilah yang tergantung tiap orang. Kalau orangnya emang orang-orang yang bangsyat gitu, orang-orang yang seperti itu dia kan gak akan bicara super ego, ya nggak? Mentoknya hanya ke ego doang. Pengawas realitas, logika aja. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu ya udah lo ambil aja. Ego itu nggak bicara dosa apa enggak. Yang bicara dosa itu adalah super ego, paham ya? Tuh, segampang itu kok. Ini saya bikin sendiri. Materinya. Kenapa? Karena saya termasuk manusia yang tidak suka membaca bacaan yang panjang bener. Intinya pokoknya kayak gini. Cluenya ini adalah, sisanya ya kamu translate dengan kemampuan sendiri. Kayak gitu. Nah, pada masa kanak-kanak kita itu dikendalikan oleh sepenuhnya ya enggak? Kalau anak kecil. Makanya kalau misalnya anak kecil itu kan pengennya kalau mama aku mau makan, pengennya sekarang. Mama aku mau minum, pengennya sekarang. Mama aku mau nenen, pengennya sekarang gitu loh. Mama aku mau pup, pengennya sekarang. Tapi kalau udah gede kan enggak. Tapi enggak Bu, ada aja orang mau pupnya malah di tempat umum. Ada? Banyak ada kasus kayak gitu. Lu geleng-geleng lu belum pernah lihat kali di TikTok tuh banyak banget. Orang udah dewasa terus dia boker sembarangan di Indomaret, di lift, kadang apa sih faedahnya? Nggak pengen sih gue wawancara orang tua. Kenapa mas? Ada apa sih? Ya Allah kebelet. Indomaret loh, Indomaret juga ada safety tanknya kan bisa tinggal apa susahnya? Terus kan itu nggak dibersihin, nggak apa. Nah, untuk orang-orang yang punya gangguan jiwa kayak gitu, itu kan sesuatu hal yang nggak bisa dijelasin sama logika, ya nggak sih? Kamu kebayang nggak kalau misalnya kamu cebok nggak pakai air? Pakai tisu. Sosokan bule lo, makan aja masih ikan peda. Kebayang nggak kayak gitu? Kebayang nggak? Geli kan? Coba gimana nggak sih orang-orang yang kayak gitu, yang pup di sembarang tempat, terus kata gue ada yang sampai pupnya mencret kayak gitu sih. Saya mikir, apa sih yang ada di otaknya dia? Orang-orang yang sakit sih nggak sih? Ngapain sih kayak gitu loh? Nah, itu yang disebut primary process thinking. Nah, kalau misalnya udah gede, udah dewasa, ini ada namanya secondary process thinking. Ego itu akan lebih berkembang. Nanti soalnya takut sama ada reward dan punishment. Tapi biasanya orang-orang yang misalnya nggak takut punishment ya dia berarti hidupnya cuma sampai dikit aja gitu, paham ya? Nah, walau kadangkala ada orang dewasa yang kayak bocah yang masih pakai primary process thinking, paham? Misal, siapa ya yang mukanya rada-rada bengis, misalnya agak-agak ini lah. Kamu siapa namanya? Kamu nggak kesinggung kan? Nggak kesinggung kan? Kalau ada apa-apa sama saya, iya loh ya. Langsung framing gitu. Misal, jangan dong ya, ban bocor. Kalau sepeda sih nggak apa-apa. Misal contohnya kayak gini, marah sama orang tua. Radit, nggak boleh ya kayak gini. Kamu terus udah gitu nggak taunya banting pintu.
gitu kan. Ini teman kamu perusak suasana banget. Udah ini nge-build up-nya itu susah loh. Males. Ulang. Terus kayak misal sosokan ini apa, biasanya kan kalau cowok-cowok kalau marah tinju dinding ya. Tinju dinding, sosokan gitu. Padahal tinju dindingnya di sininya ada bantal. Ada yang kayak gitu. Temen saya tuh kalau mau marah, mikir dulu. Begitu mau banting HP, anjir marah. Shit lah, gitu kan. Mau ini, ya Allah, enggak deh. Akhirnya diem, gitu. Ada, gila ya marah masih bisa mikir. Marah itu seharusnya nggak bisa mikir. Marah itu seharusnya nggak bisa mikir. Marah itu seharusnya nggak bisa mikir. Ketika marah masih bisa mikir ya masih bagus, otaknya masih bisa jalan. Tadi yang saya bilang, otak itu kalau udah kepenuhi sama emosi itu nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Pernah kan kayak gitu, kamu marah sama orang tua, banting pintu. Kalau cewek-cewek biasanya banting boneka. Aku nggak suka. Biasanya kayak gitu. Kayak gitu. Atau biasanya apa sih cewek-cewek banting pintu juga? Oh ya, banting pintu. Terus apalagi sih biasanya? Hah? Wah, gua nggak bisa kalau itu. Nah kalau make upnya rusak kan gua beli lagi. Aduh, kamu tuh kalau bisa nggak kamu kalau marah itu, kamu tidak merugikan diri sendiri, merugikan orang lain gitu loh. Misalnya kalau berantakin make up kan kamu harus nanti kalau rusak beli. Kalau beli mikir, kenapa? Ekstrim banget ya, tapi boleh dicoba. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau marah langsung banting pintu. Terus sosokan misalnya apa tuh nih, kayak nendang tong sampah, gitu kan? Terus udah gitu misalnya apa lagi? Bakar mobil. Bakar mobil mainan, Hot Wheels. Kayak gitu. Jadi banyak nih orang tua yang orang dewasa yang kayak bocah. Sosokan banget ya. Foto hanya ilustrasi aja. Oke. Ini apa ya dia? Gak apa-apa. Kalau di psikoanalisa, apa yang kamu lihat itu terpengaruhi dari pengalaman yang kamu punya. Ya gak apa-apa, lihat aja. Kamu lihat apa? Lagi olahraga. 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 Ini apa yang lihat? Kalau aku orang habis pukul pangkas. Apa? Habis pangkas. Nah, bagus nih, ceweknya berani ngomong. Karena biasanya yang cewek nggak berani ngomong. Yang cowok nggak berani ngomong, sosok alim. Oh, saya lihatnya muka bapak-bapak bu, gitu kan? Keren banget. Ini sudah disetting, Ferguson, sudah disetting. Manusia seusia kalian itu harusnya begitu dilihat gambar ini, yang dilihat biasanya cewek. Tapi kalau melihatnya ada bapak-bapak, sopolos. Iya, sopolos. Oke. Nah, kalau kita bicara, kalau zaman dulu, ini tuh ada analisa, ibaratnya psikoanalisa itu ditolak. Jadi aliran-aliran itu kan punya plus minusnya. Psikoanalisa tuh ditolak. Kenapa? Karena katanya gitu. Kok kayaknya manusia itu kok kayak hewan ya? Karena yang menggerakkan itu cuma dipikir doang. Jadi dianggapnya itu kayak manusia itu rendahan. Gitu. Tapi ya terserah, balik lagi kayak mazhab, lo nggak bisa nyalahin ada orang yang pendapatnya behavior, ada pendapatnya psikoanalisa, itu hak orang gitu loh, nggak bisa. Jadi ya memang kalau menurut saya manusia itu digerakinnya sama dua hal, kalau nggak seks ya makan, emang apa yang mau menggerakkannya lagi? Nggak ada, duit ya iya, duit itu untuk apa? Untuk seks sama makan loh, gitu loh. Nah, jadi dianggap kayak ngeremehin manusia banget lah.
Nah, teori seks Freud-nya ini akhirnya jadi dimaki-maki sama pemuka agama. Jadi zaman dulu tuh pas waktu Freud masih hidup itu kan yang namanya pemuka agama Kristen itu kayak memuja bahwa manusia itu punya otak. Kan cuman kayaknya tuh dikendalikan sama apa seks sama makan doang kayak hewan gitu akhirnya. Oh, ini udah bagian humanis nanti pertemuan selanjutnya. Ini udah saya share ya yang tadi. Oke. Nah, kalau di yang namanya di psikoanalisa itu ada yang namanya mekanisme pertahanan atau bahasa Inggrisnya defense mechanism. Jadi kalau kata Freud, orang itu kalau berhadapan dengan sesuatu yang dia nggak suka, dia tuh cenderung defense mechanism. Defense tuh kalau bahasa Indonesianya ngeles lah, membela diri. Nah itu ada macam-macamnya. Karena kalau kata Freud, defense itu adalah posisi di saat ego melindungi diri dari konflik dan ketegangan dengan mengirimkan berbagai macam pikiran yang tidak menyenangkan dan impuls ke dalam ketidaksadaran. Ini contohnya gini. Ada macam-macam ya defense mechanism. Kita bicaranya satu yang pertama represi. Repress, menolak semua ingatan, keinginan dan pikiran yang tidak diinginkan. Pernah merasa kayak gitu nggak? Kayak ingatan-ingatan yang memalukan, ya, terus ngelihat di sana kayak, aduh ya Allah, kenapa sih aku tuh bisa kayak gini? Contoh paling simpel aja. Oh, pernah lihat nggak sih sosial media kamu pas zaman-zaman kamu awal SMA? Terus saya langsung mikir, astagfirullahaladzim, kok bisa ya gue mikir kayak gini? Kok bisa ya saya nulis sesuatu hal yang kayak gini? Saya langsung, makanya saya bilang semua itu pernah alay pada masanya. Saya juga pernah tulisan misalnya contohnya biasanya kan zaman dulu tuh apa? Ini Bu, Yang tulisan yang mau jadi pacar aku pink. Kamu orang dari era mana sih? Contohnya kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ada denial. Namanya juga denial, deny, menolak gitu. Menolak untuk mempercayai informasi yang menjadi penyebab kecemasan. Pernah kayak gitu nggak? Misalnya kayak apa ya? Menolak mempercayai. Oh, misalnya gini. Pacar kamu tuh selingkuh. Enggak. Tidak mungkin. Drama banget ya. Drama banget ya kayak gitu. Enggak mungkin, pacar aku tuh sayang banget sama aku. Pacar aku tuh bucin. Rasionalisasi. Usaha untuk membuktikan bahwa perilaku individu itu adalah benar, dapat diterima. Misalnya contohnya gini. Kamu lamar ke tempat kerja, perusahaan, sebenarnya ditolak, terus kamu bilang gini, sebenarnya aku sih nggak ditolak ya, cuman aku emang nggak mau kerja di situ. Pernah nggak? Kesel ya punya teman kayak gini. Terus kata, anjir ya kalau lu nggak pengen lu ngapain bikin lamaran? Iya, cuma ini ya gabur berfaedah, ya. Kan kayak gitu ya, pernah kan? Bukan pernah punya teman yang kayak gitu loh, tapi saya rasa kalian semua pasti pernah merasakan apa yang ada di sini. Jadi ketika kalian nih, tuh enaknya belajar psikologi, lu tuh kayak merecall pengalaman masa lalu yang mungkin saat ini sekarang ini ada yang senyum-senyum sendiri terus mikir, aku pernah ngerasain kayak gini, kayak sosokan. Kenapa ini kamu misalnya kayak diputusin sama pacar, biasanya diputusin. Enggak, bukan yang aku diputusin, emang aku yang putusin. Terus kalau orang-orang yang ada di sekitarnya cuma aja. Orang halu mah harus dirawat. You know, halu, bedanya halu sama pede itu kan beda banyak ya, gitu kan. Cuma sayangnya banyak orang yang nggak bisa membedakan. Kemudian yang kedua, displacement, memindahkan perilaku atau pemikiran pada objek yang lain. Misal, lu dimarahin sama orang tua lu akhirnya marah sama
adek lu. Pernah kayak gitu? Ya. Saya sering. Dede, gara-gara dede sih. Icang jadi dimarahin. Pernah apa pernah? Nggak mungkin, nggak pernah. Bohong, nggak pernah. Korban bu. Korban ya? Kayak terakhir. Anak terakhir marah manusia. Apa kayak ini siklus rantai gitu, jadi kamu marah sama bapak kamu. Ya kali ya, kan mungkin masa sama hewan peliharaan kan kayaknya enggak ya, tapi saya jadi mikir ya, saya nggak pernah jadi anak terakhir. Anak terakhir marah manusia deh. OPS bu. Kamu marah punya OPS. OPS main yang ini game. Game-game ini kayak model-model Mortal Kombat ya. Iya. Begini. Saya dulu hobinya ya ampun, saya jadi ingat banget dulu itu saya sering main PS. Dulu zaman itu sebelum ada PS itu saya mainnya apa? Nintendo. Itu sama bapak saya sampai tanding sampai jam 12 malam itu kalau nggak bunyi. Ngalah terus. Demi anak itu loh. Oh sorry, logika masih tetap jalan. Kok tidak ini? Saya sering, terus udah gitu taruhannya kalau misalnya kamu kalah, kamu ngepel rumah seminggu. Dan sering saya kalah, jadi ngepel terus gitu. Oke, itu ya displacement. Kemudian ada regresi. Regresi itu misal kembali ke tahapan perkembangan sebelumnya. Contohnya untuk menghindari kecemasan yang alami, misalnya ketika adik lahir, anak sulung menjadi mudah menangis untuk mendapatkan perhatian orang tua. Regresi itu mundur. Paham ya? Jadi misalnya harusnya dia itu sebagai orang yang usianya segini tuh harusnya dewasa, tapi jadi dia mundur. Misalnya contohnya, misal cewek yang diputusin sama pacarnya, harusnya dia bisa move on. Tapi terus sudah gitu dia nggak move on, dia mencoba menjalani bahwa ya udah emang kondisi saya kayak gini, saya memang tidak akan ditakdirkan untuk menikah dengan orang lain. Akhirnya ya udah dia nggak menikah. Kemudian ketika nggak menikah, ya dia kan nggak mengalami perasaan menjadi seorang istri, kemudian seorang ibu seperti itu. Akhirnya dia perkembangannya jadi mundur. Dia yang seharusnya di usianya dia bersikap dewasa, dia masih seperti kayak bocah yang kamu punya nggak sih teman yang harusnya udah nikah tapi belum menikah, belum nikahnya bukan karena memutuskan tidak menikah. Beda ya, kalau belum tuh kan artinya someday dia akan menikah. Kalau ini kan tidak menikah, memang dia udah memutuskan gua nggak mau married. Mungkin karena pernah diputusin atau apa gitu. Itu kan perilakunya beda. Kalau nggak punya teman yang kayak gitu ya gimana ya saya mencoba ininya. Jadi tidak menikah itu kan tidak menikah sama belum menikah itu beda. Jadi dia memang memutuskan gua nggak mau. Sama seperti orang yang memutuskan gua nggak mau punya anak dengan orang yang mengatakan saya belum punya anak. That's different kan, beda kan. Orang yang tidak punya anak itu di otak dia ya udah gua hidup cuma berdua aja kayak gitu loh. Akhirnya ketika dia tidak merasakan misalnya mengurus anak kecil, mengurus anak, ternyata dia harus sisi emosinya terhadap anak juga nggak terlalu terasa kan, karena dia juga nggak punya anak. Kemudian proyeksi, namanya proyeksi itu ini sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh lo bisa terjemahin ibaratnya. Kamu nggak perlu menulis misalnya menjelaskan defense mekanismenya itu, lu tulis artinya itu nggak perlu. Kamu tinggal kalau kamu pandai bahasa Inggrisnya itu sebenarnya tinggal regression, mundur, berarti mundurnya itu maksudnya gini gitu loh, paham nggak? Jadi nggak harus apakah definisinya ini tuh enggak, ini definisi versi saya. Kalau definisi versi kalian itu beda banget, terserah. Pokoknya intinya adalah itu. Gitu ya. Kemudian proyeksi, kalau proyeksi itu gambaran, namanya proyeksi itu kan gambaran, kayak self mirror gitu loh, self mirror. Ini perilaku atribusi terhadap perilaku yang tidak baik kepada orang lain, misalnya kecanduan bokep,
tapi menuduh orang lain sebagai iya lo doyan nonton bokep gitu misalnya, padahal dia sendiri sering nonton filmnya Titit semua misalnya kayak gitu. Kemudian ada reaksi formasi. Reaksi formasi itu menampilkan diri secara berkebalikan dengan dirinya yang sesungguhnya. Wah. Ada yang tidak pernah melakukan ini, aslinya bejat, tapi kalau di luar langsung, Masya Allah, aduh, kayak gitu kan? Yang halus gitu ya, misalnya pagi kayak gini, begitu nanti ke kosan, weh, ayo jalan. Gitu, misalnya. Saya pernah. Ya pasti semua teman-teman juga pernah lah. Ini yang dinamakan topengnya nggak sih? Iya. Hidup topeng itu, jangan ya. Sublimasi. Sublimasi itu mengubah dorongan seksual atau agresivitas menjadi bentuk yang lebih dapat diterima. Misalnya pembentukan perilaku sosial ruang membangun. Contohnya gini sublimasi itu. Kamu stres, kamu jadi lebih produktif. Misal lu stres, mungkin kamu mikirnya, Bu, kalau stres itu kan nggak bisa produktif, Bu. Enggak, maksudnya pernah nggak kamu dengar ada orang yang putus cinta, terus katanya dia jadi lebih kerjanya lebih menggila, kayak gitu. Paham ya? Putus cinta, terus kehilangan orang yang ditinggal, kayak gitu, tapi dia lebih, atau diputusin, gue harus berubah lebih baik. Untuk membuktikan bahwa kamu tuh udah nyanyiin aku. Tuh bahasanya kan bahasa yang lebih nempel ya ke kalian kan. Kalau kalian ngerasa Bu itu bahasanya Bu Icang kok susah sih contohnya, oh ya udah lu ganti aja, tapi intinya adalah seperti itu. Amin. Nah, ini ada beberapa tokoh psikoanalisa. Ada beberapa tokoh psikoanalisa yang ini kita namanya neo-Freudian. Yang pertama ini bacanya apa? Karen siapa? Awas ya sampai salah baca. Karen apa? Bukan horny dong saya. Horny. Bukan horny ya bacanya. Horny bacanya. Ya, bukan horny. You know horny? Kalau horny itu kesannya kayak iya, nafsu, sange. No, bukan Karen. Iya, jangan. Ilmu psikologi itu basicnya dari Eropa ya. Jadi kalau membaca tokoh-tokohnya itu bukan bacaan apa sih? Misalnya bacaan dari istilahnya US kayak gitu enggak. Apalagi kalau misalnya tes psikologi itu banyaknya dari Jerman. Jadi nanti bahasanya bukan bahasa Inggris. Jadi terutama Karen Horny gitu, enggak, bukan horny ya. Horny gitu. Nah, ini pelopor psikologi feminis. Pelopor psikologi feminis. Ini salah satu teorinya itu adalah konflik anak dengan orang tua. Nih yang suka kalian yang suka gelut sama orang tuanya, itu bukan disebabkan karena dorongan seksual, tapi karena intimidasi dari orang tua. Jadi kalau misalnya kalian liar itu gara-gara misalnya kamu dikekang sama orang tua, itu kalau kata Karen. Nah, nih yang kalian ngomongin tentang introvert, extrovert. Dari Carl Gustav Jung, bacanya Jung bukan Jung ya, tapi Jung. Jung itu orang Swiss ya. Nah ini dia sejak lahir bahwa individu itu membawa kumpulan pengalaman yang diteruskan dari generasi sebelumnya. Jadi ibaratnya dia yang membawa citra kalau orang tuanya A maka anaknya A gitu. Tapi catat tuh saya nulis apa? Tidak dapat digunakan lagi. Jadi lo jangan sampai ngejudge orang itu kayak cuma hitam sama putih doang. Padahal di antara hitam dan putih itu ada warna apa? Ada abu-abu aja banyak macamnya. Ada abu-abu metalik, ada abu-abu doff, ada abu-abu macam-macam, ada abu-abu yang keputihan, ada abu-abu yang kehitaman. Banyak kan? Nah, manusia itu kayak warna, kayak gradasi kerudung gitu loh. Banyak macamnya. Jadi kalau misalnya teorinya Jung itu kayak cuma ngebagi dua, manusia itu hitam dan putih, setan sama malaikat.
nggak bisa dibilang kayak gitu. Nah, ini ada Adler. Alfred Adler ini memandang bahwa individu itu sebagai suatu kesatuan yang utuh dan juga tidak berbagi, tapi nggak terbagi-bagi seperti yang kata Freud itu ada id, ego, superego, apaan sih kayak gitu. Dan kalau kata Adler ini menekankan pada pentingnya kesadaran, perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan dan tidak terlalu memusatkan perhatian pada aspek ketidaksadaran. Jadi ini sebenarnya kayak agak berseberangan gitu loh sama si Freud. Tapi masih make Freud juga gitu. Jadi ada beberapa teori dari Freud yang dia nggak setuju, tapi ada juga yang setuju, paham ya? Namanya mazhab itu kan ada plus minusnya kan, sama seperti orang ketika memandang Muhammadiyah ada plus minusnya kalau buat orang lain. Teori Adler ini yang menganggap, pernah dengar nggak? Apa sih karakteristiknya anak sulung? Karakteristiknya anak bungsu? Pernah dengar? Nah, salah satunya dari Alfred Adler. Alfred Adler itu adalah tokoh yang menciptakan teori bahwa kepribadian itu diciptakan dari susunan posisi dia di keluarga. Wah, kamu kayak gini anak bungsu ya, kamu kayak gini anak sulung ya, oh kamu kayak gini anak pungut ya. Gak ada anak pungut. Oke. Ini kepribadian Adler, nanti baca sendiri. Kemudian pendekatan belajar. Ini adalah kepribadian itu dipengaruhi oleh kemampuan kita belajar dari setiap situasi yang pernah kita alami. Berfokus pada perilaku spesifik dan terhubung dengan pengalaman spesifik. Anak itu memiliki kecenderungan untuk meniru orang tua yang sama jenisnya. Misalnya kalau anak cewek pasti niru anaknya. Anak laki-laki pasti cenderung niru bapaknya. Itu dulu dari saya. Besok 10 ada yang mau ditanya tentang psikoanalisa. Kalian habis ini udah kuliah? Terus nungguinnya kemana? Makan. Subhanallah, ketemu sama yang bobo. Nanti berdua ya. Tapi emang enak sih berdua teman. Mau pulang nggak? Nggak tahu. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Gak usah tanya.